yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para saudara-saudari terkasih, mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pagi hari ini dengan intensi misa. Kita berdoa mohon kebahagiaan kekal bagi jiwa Suster Maria Clemencia PRR yang telah meninggal dunia 2 September yang lalu. Kita doakan untuk intensi ini, sekaligus kita pun berdoa untuk intensi kita masing-masing. Mengawali perayaan Ekaristi kita, mari kita datang pada Allah, mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan rendah hati, mari kita ungkapkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, orang-orang yang terbelenggu dosa dibebaskan berkat sabda penyembuhan-Mu. Resapkanlah kiranya kerahiman-Mu di dalam hati kami, bimbinglah kami di jalan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang yang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apakah perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidakkah adakah di antaramu seorang yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain, justru pada orang yang tidak beriman?
Adakah perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu? Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikianlah adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan, kalian telah dikuduskan, kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Haleluya, 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 Haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar.
Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan mengajak kita merenungkan bagaimana Yesus memberi diri untuk berdoa, untuk menyepi mendaki sebuah bukit, untuk memanggil murid-muridnya. Sebelum memanggil murid-muridnya, ia berdoa dan menariknya. Di dalam doanya dituliskan dalam bacaan Injil ini, ia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus harus berdoa sampai semalam-malaman hanya untuk memilih murid-muridnya 12 rasul yang kita kenal seperti saat ini? Biasanya kalau saya dan saudara, mungkin doa kita begitu kuat kalau kita menghadapi ujian hidup yang berat. Entah kita akan menghadapi sebuah ujian memang yang akan menentukan nasib kita, kesehatan kita, hidup kita dan segala macamnya. Mungkin disitulah doa kita bisa begitu kuat, bisa dihabiskan berjam-jam dengan waktu dan durasi yang sungguh berbeda dengan doa biasa. Bahkan kalau diperhatikan juga mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita mau makan bisa jadi doa kita begitu cepat, bisa jadi lupa karena saking sudah laparnya. Apakah ketika Yesus berdoa semalam-malaman ini karena akan menghadapi ujian yang begitu berat, begitu hebat? Ternyata kalau diperhatikan lebih dalam bacaan Injil hari ini, doa yang dilakukan Yesus semalam-malaman menandakan bahwa Yesus pun ternyata berhati-hati, namun bukan hanya berhati-hati untuk sebuah keputusan, bukan hanya berhati-hati untuk sebuah karya akan memilih orang, tetapi doa itu kalaupun diperhatikan bagaimana Yesus ingin memilih murid-muridnya, bisa jadi Yesus mendoakan satu persatu orang-orang yang sudah dipikirkannya terlebih dahulu. Karena 12 orang, kalau bagi saya bisa jadi Yesus memberikan satu kuasa doa terlebih dahulu untuk 12 orang ini dengan waktu yang dihabiskan dalam doanya tersebut. Maka Bapak Ibu terkasih, kalau kita memperhatikan kualitas orang-orang yang dipilih oleh Yesus, ternyata kualitas itu bukan kualitas yang sempurna. Ada orang yang tidak setia, ada orang yang berpikir lambat, ada orang yang meninggalkan Yesus. Bahkan dari semuanya itu satu pun istilahnya kalau dilihat tidak ada yang profesional. Mereka adalah orang-orang biasa. Tetapi ketika Yesus memilih orang-orang ini, ternyata dalam doanya Yesus pasti sudah tahu kelemahan-kelemahan murid-muridnya. Tetapi justru doanya membuat Yesus pun mau menerima setiap kelemahan dari murid-muridnya tersebut yang dipilihnya sebagai rekan kerjanya dalam karya yang dilakukan oleh Yesus. Maka di sini pun akhirnya kita melihat bagaimana sebuah karya Yesus pun memerlukan kehadiran manusia. Di sini pun akhirnya memberikan satu pemahaman bagi kita. Betul bahwa mukjizat Tuhan juga akan berkarya, bekerja lewat orang lain, lewat kehadiran, lewat partisipasi manusia. Disinilah akhirnya saya belajar, boleh kita berdoa dan sangat dianjurkan. Kita berdoa kepada Tuhan untuk sebuah permohonan mukjizat. Tapi jangan sampai doa kita menutup bahwa Tuhan seolah hanya bekerja langsung lewat doa kita, tapi Tuhan akan bekerja lewat orang-orang yang akan Tuhan dekatkan dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah tahu orang itu akan memudahkan atau orang itu akan menguji, orang itu akan memperlancar atau orang itu akan memperlambat. Kita tidak pernah tahu. Maka disitulah kenapa kita diminta untuk berdoa. Akhirnya saya menyadari
doa itu bukan agar semuanya dilancarkan, tapi agar semuanya bisa kita terima dan membiarkan rahmat Allah yang bekerja di luar kemampuan kita. Di sisi lain, lewat bacaan Injil ini pula menandakan bagi kita bahwa mari kalau kita pun berdoa, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kalau saya punya istilah sederhana, ada orang minta berkat beribu-ribu, tapi ketika dia doa, dia terburu-buru. Apakah pantas kalau kita minta berkat yang besar, tapi kualitas doa kita tidak diberikan dengan hati yang besar, dengan waktu yang terbaik, dengan tempat yang terbaik, dengan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sekaligus juga dalam bacaan Injil ini pun ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu terkasih, ternyata berkaitan dengan Injil hari ini yang kita dengarkan bagaimana Yesus berdoa. Kami para imam pun akan menjalani retret, akan berdoa sepanjang kurang lebih 1 minggu. Maka Bapak Ibu terkasih, mohon doanya 2 minggu ke depan, mulai pekan depan, 50% imam-imam di Keuskupan Bogor akan retret gelombang 1, Bapak Uskup pun ikut retret, gelombang keduanya 50%-nya lagi akan menjalani retret juga. Saya dan Romo Ben menjalani retret di minggu ketiga. Maka dalam retret tersebut kita berdoanya, mungkin kalau saya boleh meminta bantuan doa-doa Anda, doakan agar para imam yang mengikuti retret bisa mengikuti retret dengan baik. Dan yang kedua, karena ini akan cukup berpengaruh dalam kehidupan karya pastoral di gereja, semoga ketika para imam sedang menjalani retret, paling minimal kalau boleh saya minta pada Tuhan, Tuhan semoga tidak ada umat yang meninggal. Kenapa? Takut pas umat meninggal, imamnya susah dijumpai karena sebagian besar imamnya sedang retret. Maka kita pun berdoa semoga karya pastoral di gereja-gereja ketika para imamnya sedang menjalani retret, semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, umat pun bisa terlayani dengan baik. Kendati mungkin selama sepekan itu ada gereja-gereja yang mungkin imamnya sedang berdoa semalam-malaman, menyepi ke sebuah bukit untuk mendapatkan kembali kekuatan yang datangnya dari Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan nomor 376. 376. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu menerima anggur yang kami siapkan sebagai manusia. Berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Adil, semoga kami dapat merasakan apa arti keadilan dan tumbuhkanlah kiranya daya hidup Yesus dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima, sebagai kurban pujian yang sempurna
untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu, kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Suster Maria Clemencia PRR yang kami doakan pada pagi hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membimbing dan menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah bersabda kepada kami dan kami telah Kau perkenankan hidup berkat rahmat-Mu yang melimpah. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu kepada umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan kasih kita pagi ini sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan karya kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup 683. 683. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan